Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Baik, ini lanjutan yang sebelumnya dan kami ingin tahu bagaimana hasil dari tadi itu kelompok cerdas. Silakan. Gimana hasilnya? Oh ya. Jadi melahirkan di fasilitas kesehatan. Bagus, bagus. Jadi sudah mulai banyak tahu ya, tidak keduduk lagi. Nah kalau kemarin-kemarin itu banyak yang kedukun. Sekarang sudah mulai ke fasilitas kesehatan. Mantap betul ibu-ibu. Kemudian kalau setelah melahirkan itu apa yang dilakukan oleh ibu-ibu kalau setelah melahirkan? Oh, bagus. Sudah mulai banyak tahu ya. Bagus. Kemudian ibu kelompok cerdas kan? Ya. Betul juga, betul. Bagus. Jadi pemeriksaan kesehatan minimal 3 jam setelah melahirkan, kemudian minimal 3 kali setelah melahirkan. Betul ibu, betul. Berarti ini ada bagian dari kelompok cerdas ini menjadi kader kesehatan. Waduh, betul, mantap. Baik ibu-ibu, kita melanjutkan hasil hasil diskusinya yang diobrolkan oleh kelompok cerdas memang ini, kelompok cerdas ini memang betul-betul cerdas. Jadi ada sebagian yang mungkin tidak diketahui oleh kelompok cerdas. Baik, saya akan lakukan. Yang pertama, yang perlu diketahui oleh ibu-ibu itu adalah ketika selesai melahirkan, yang dilakukan oleh ibu-ibu itu adalah perawatan atau pelayanan kesehatan itu yang harus diperiksakan 6 jam sampai 3 hari setelah melahirkan. 3 jam setelah melahirkan. Jadi kalau ibu-ibu seumpamanya setelah lahir 3 jam tidak bisa jalan, iya bisa 5 jam kemudian. Satu hari boleh. Jadi 6 jam sampai 3 hari setelah melahirkan. Setelah itu yang kedua hari keempat sampai hari ke-28 setelah melahirkan. Pemeriksaan ketiga kalinya itu hari ke-29 sampai 42 hari setelah melahirkan. Ini kan ada ibu bidan di desa sini kan sudah ada ibu bidan. Iya betul ibu siapa? Ibu Hartati bidannya. Iya betul ibu Hartati itu. Itu yang harus kemudian ibu-ibu juga harus tahu tanda-tanda bahaya pada persalinan yang harus dilakukan pada kesehatan, fasilitas kesehatan. Di antaranya yang sangat berbahaya itu adalah yang pertama kali pusar atau tangan bayi keluar dari jalan lahir. Jadi kalau seumpamanya terlihat seperti ini, segera lakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi lagi, contohnya rumah sakit atau puskesmas. Kemudian yang kedua, tanda bahaya yang kedua, pendarahan lewat jalan lahir. Pendarahan lewat jalan lahir ini juga berbahaya. Segera lakukan yang namanya rujukan
ibunya itu sendiri tidak bisa mengejar, itu juga bahaya itu. Yang tidak bisa, maka perlu yang namanya rujukan juga. Kemudian mengalami kejang. Ketika ibu yang mau melahirkan kejang, ini juga berbahaya. Segera lakukan rujukan ke puskesmas atau ke rumah sakit. Karena ini bahaya, yang namanya juga bahaya. Kematian namanya orang melahirkan itu kan sakit, biasanya sakit. Wahnan ada wahnin. Tuh. Jadi ibu-ibu harus tahu tanda bahaya itu, tanda bahaya pada persalinan saja. Jadi apa tadi? Tanduk pusat atau tanah keluar, pendarahan lewat jalan lahir, ibu gelisah atau tidak bisa ngejar, kemudian ibu mengalami yang namanya kejang. Tuh. Kemudian setelah itu ibu-ibu dalam pelayanan kesehatan, ibu itu juga akan dilayani. Pertama, kondisi ibu nifas itu pasti ditanyakan oleh ibu bidan. Kemudian ketika ibu-ibu itu ke bu bidan, pasti yang ada pengukuran tekanan darah, suhu tubuh, pernapasan, dan nadi. Kemudian pemeriksaan logia dan pendarahan, pemeriksaan kondisi jalan lahir dan tanda infeksi. Ini juga dilihat oleh ibu bidan, fasilitas kesehatan pasti itu. Kemudian pemeriksaan kontrasepsi rahim, kemudian tinggi fundus uteri. Ini juga nanti akan dilakukan oleh ibu bidan. Kemudian pemeriksaan payudaranya juga harus diperiksa ibu-ibu. Khawatir ada masalah. Begitu. Kemudian pemberian vitamin A. Jadi ibu-ibu harus ini rutin ke posyandu, ke budi, dan juga rutin untuk mendapatkan yang namanya vitamin A. Kemudian pemeriksaan ibu bidan tahu pasti apa yang dia lakukan. Kemudian ibu bidan juga nanti juga memberikan pelayanan kepada ibu yang selesai melahirkan. Makanya ibu-ibu untuk lebih sehat, bayinya juga sehat, yang perlu kalian ibu-ibu perhatikan yang pertama, makanan yang menyehatkan. Apa saja makanan yang menyehatkan itu tidak harus mahal ibu-ibu. Makanan yang menyehatkan tidak harus mahal, beli di market, di pasar, tidak. Juga bisa tanam sendiri di pekarangan sendiri, bayam, kangkung, apa saja. Itu kan ada protein hewan, protein nabati itu banyak ibu-ibu. Daun singkong itu juga menyehatkan, itu juga dimakan ibu-ibu. Itu tinggi itu. Gizinya tinggi, proteinnya juga tinggi itu. Kemudian ibu-ibu ketika selesai melahirkan juga minum air 14 gelas sehari selama 6 bulan. 14 gelas. Gelasnya yang kayak apa? Gelasnya yang standar. Kalau ibu-ibu itu tahu atau beli air minum kemasan itu 200 ml. Itu berarti standarnya itu. Ibu-ibu dalam sehari harus minum 14 gelas selama 6 bulan. Setelah 6 bulan dari melahirkan, ibu-ibu cukup minum 12 gelas sehari. 12 gelas air kan harus beli kan. Kalau di sini kan airnya terlindung juga bagus. Ibu tidak usah beli, cukup dimasak saja, lebih amannya dimasak. Jadi air masak yang diminum tidak harus pakai aqua, harus pakai ini dan semacamnya. Nah, pokoknya minum air karena air itu sangat bagus kandungannya. Kemudian menjaga kebersihan diri, terutama daerah
lahir nanti ada infeksi, kemudian pembalut itu juga kalau sudah dipakai dan sudah kotor segera untuk diganti. Kalau perlu pembalut itu harus pakai 2 kali karena cepat kotor, cepat lembab, ya ganti saja. Ganti saja sehari sampai 5 kali, ganti saja. Itu demi kesehatan ibu juga. Kemudian cara menyusui yang benar, kalian atau ibu-ibu itu harus tanya, ini gimana Bu Bidan cara menyusui yang benar, yang betul, yang sesuai, yang kiranya nanti bayi kami itu tenang, enak, sehat. Begitu, tidak serta-merta langsung ibu-ibu menyusui asalkan minum kenyang itu selesai tanpa memperhatikan cara yang efektif, cara yang baik untuk bayi. Ini juga ada caranya Bu Ibu. Jangan langsung hanya pokoknya minum ya, yang kasih bayinya anak ibu juga. Kemudian perawatan bayi itu harus dirawat dengan baik supaya nanti bayi itu sehat, gitu loh. Tidak mudah nangis, tidak mudah rewel dan semacamnya. Karena bayi itu kan masih belum tahu cara untuk menyampaikan. Dia tahunya nangis. Kalau kondisinya nyaman dia diam. Kalau kondisinya tidak nyaman dia pasti nangis. Ingin sesuatu dia lapar, tahunya dia nangis. Maka ibu harus tahu kondisi itu semua. Caranya gimana? Ya tanyakan kepada ibu dan bidan, semua ibu yang lebih tahu. Nanti seumpamanya kami juga sebagian ada yang kantor kesehatan nanti bisa menyampaikan cara merawat bayi. Nah ini lebih bagus bagi kantor kesehatan di sini. Kemudian setelah melahirkan bayi itu pasti yang butuh namanya ASI. Nah ASI pertama ibu-ibu itu jangan sampai dibuang karena itu sangat dibutuhkan oleh bayi. Kenapa? Karena itu mengandung zat kekebalan tubuh. Jadi jangan dibuang. Kalau dibuang nanti kondisi atau kekebalan tubuh bayi itu tidak terpenuhi. Nah ini makanya mitos-mitos yang terjadi bahwa air susu ibu yang pertama itu najis, ini membawa celaka, ini tidak ada itu. Yang betul itu air susu ibu yang pertama yang warnanya kekuningan itu harus diberikan kepada bayi. Begitu. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh ibu-ibu. Kemudian yang harus diberi ASI itu selama 6 bulan. Jangan diberi yang lain selain ASI. Selain ASI. Karena kalau diberi selain ASI itu bayi tidak akan sehat sebagaimana mestinya. Ini bahaya itu. Betul. Hanya ini perlu ibu-ibu paham ibu-ibu. Nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan ya ibu-ibu. Baik. Oh ibu ini menanyakan, oke nanti